Kekalahan menyakitkan dari Lazio di Coppa Italia membuat banyak orang sadar kalau skuad AC Milan ternyata rapuh. Absennya Luka Modric benar-benar menunjukkan betapa pentingnya peran gelandang Kroasia itu untuk permainan Milan. Corriere dello Sport mengkritik keras Milan yang terlihat kehilangan identitas tanpa Modric dan tanpa striker murni. Tanpa dua sosok penting itu, Rossoneri disebut tampil lumpuh di Stadio Olimpico. Mereka bertanya, apa jadinya Milan tanpa Modric atau striker yang benar-benar bisa memainkan peran penting itu? Allegri akhirnya terpaksa mengandalkan Rafael Leao dan Ruben Loftus-Cheek sebagai penyerang, padahal keduanya bukan tipe target man. Hasilnya babak pertama berjalan membosankan, banyak lari tapi hampir tidak ada peluang berbahaya. Situasi ini menjadi alarm keras bagi manajemen Milan, apalagi Allegri sudah kehilangan satu dari 3 kompetisi utama musim ini. Sayangnya, kabar buruk muncul dari pihak pemilik klub soal strategi transfer Januari. Elliott Management dan Red Bull Capital disebut tidak mau mengeluarkan dana besar di bursa transfer musim dingin. Sikap hati-hati ini bisa membuat masalah Milan semakin besar dalam persaingan gelar di musim ini. Kabar gembira untuk fans AC Milan di Indonesia. Dua legenda mereka, Lisandro Nesta dan Christian Panucci, dipastikan hadir di Jakarta untuk acara Sportainment Padel Wars hari ini. Acara yang digagas pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini akan berlangsung di Mahaka Square, Kelapa Gading pada Sabtu ini. Nantinya para legenda sepak bola dunia itu akan bertanding padel melawan selebritas Indonesia. Raffi Ahmad mengatakan tidak sulit mengundang para legenda tersebut. Menurutnya mereka justru sangat antusias karena tahu fans sepak bola, terutama penggemar Serie A, sangat besar di Indonesia. Nesta dan Panucci akan turun langsung bermain padel melawan artis papan atas seperti Ariel Noah, Gading Martin, dan Desta. Pertandingan ini dijamin bakal seru dan penuh nostalgia untuk para pendukung Il Diavolo Rosso. Situasi kontrak Mike Maignan mulai menjadi kekhawatiran besar bagi AC Milan. Kiper asal Prancis itu bisa pergi secara gratis ketika kontraknya habis pada Juni 2026 dan hingga kini negosiasi perpanjangan masih belum jelas. Mike Maignan kembali menunjukkan kualitas terbaiknya saat melawan Lazio di Serie A, termasuk penyelamatan penting atas sundulan Mario Gila. Aksinya membantu Milan meraih kemenangan dan menjaga posisi di puncak klasemen. Penampilan ini mengingatkan pada musim 2021-2022 ketika ia menjadi salah satu kunci utama sukses Milan meraih Scudetto. Karena kontribusinya yang begitu besar, kehilangan Mike Maignan akan menjadi pukulan berat. Ia bukan hanya kiper utama, tetapi juga salah satu pemimpin di ruang ganti. Milan perlu berupaya maksimal agar Mike Maignan mau bertahan dan klub tidak menyesal di kemudian hari. Legenda AC Milan Andriy Shevchenko yakin Rafael Leao punya masa depan cerah meski kini bermain sebagai striker. Menurutnya Leao sebenarnya lebih cocok sebagai winger karena ia lebih efektif ketika punya ruang untuk berlari. Jika tim bermain dengan garis pertahanan lebih rendah dan memberi Leao ruang bergerak, kualitas terbaiknya akan semakin terlihat. Shevchenko menilai perubahan posisi ini membuat Leao belajar banyak hal baru. Saat berada di kotak penalti yang lebih sempit, tantangan yang ia hadapi tentu berbeda dibanding ketika bermain di sisi lapangan. Meski begitu, sejauh ini hasilnya cukup positif karena Leao mulai mencetak gol dan memahami peran barunya. Shevchenko juga menyebut bahwa Milan tetap membutuhkan tipe striker murni seperti dirinya, Pippo Inzaghi atau Hernan Crespo, penyerang yang bisa mencetak gol hanya dari satu peluang kecil. Menurutnya, striker seperti itu penting untuk menghadapi tim dengan pertahanan rapat. Kekalahan menyakitkan AC Milan dari Lazio di Stadio Olimpico bukan cuma mengakhiri perjalanan mereka di Coppa Italia, tapi juga kembali membuka keraguan soal kualitas para pemain baru yang didatangkan musim panas lalu. Kini AC Milan hanya punya satu kompetisi besar untuk fokus di Liga. Situasi ini sedikit menguntungkan Massimiliano Allegri yang memang sejak awal lebih percaya pada kelompok kecil pemain inti karena alasan kualitas. Menurut laporan calciomercato.com, kritik terhadap aktivitas transfer Milan semakin keras. Meski begitu, ada 3 pemain baru yang dinilai aman dari sorotan. Luka Modric dan Adrien Rabiot dianggap sebagai rekrutan penting dengan biaya total yang sangat hemat, hanya 7 juta euro. Sementara itu, Ardon Jazari yang dibeli seharga 33 juta euro mulai menunjukkan perkembangan positif setelah kembali dari cedera panjang.
Sementara itu beberapa pemain lain justru makin tertekan karena kontribusinya dinilai belum sepadan dengan harga mereka. Selain kiper cadangan Pietro Terracchiano, 5 pemain berikut disebut belum memberi dampak nyata. Connie De Winter, David Odogo, Pervis Estupiñán, Zakaria Tikame, dan Christopher Nkunku. Total investasi untuk mereka mencapai 114 juta euro, namun performanya sejauh ini belum memuaskan. Melihat kondisi ini, Massimiliano Allegri disebut berharap manajemen menghadirkan pemain baru yang benar-benar siap pakai di bursa transfer Januari. Bek tengah dan penyerang tengah menjadi kebutuhan paling mendesak agar kedalaman skuad bisa terjamin. AC Milan sedang mencari cara untuk memperkuat lini belakang di bursa transfer Januari. Kabar terbaru menyebutkan bahwa mereka ditawari bek muda Brighton, Diego Coppola. Memang sudah banyak rumor yang muncul soal bek tengah baru untuk Milan. Beberapa nama yang sempat dikaitkan antara lain Joe Gomez, Kim Min-jae, serta 2 bek senior Sergio Ramos dan Thiago Silva. Bahkan Jair Zes dari Sassuolo yang juga kapten timnas Indonesia juga masuk daftar belakangan ini. Kini muncul nama baru. Jurnalis Alessandro Jacoboni melaporkan bahwa Diego Coppola, mantan pemain Hellas Verona yang kini bermain untuk Brighton, telah ditawarkan kepada Milan. Bek tengah berusia muda ini lahir pada 2003 dan juga sempat ditawarkan kepada Atalanta. AC Milan sendiri sebenarnya sudah pernah dikaitkan dengan Coppola saat ia masih di Verona. Namun pada Juni lalu, bek Italia itu memilih bergabung dengan Brighton di Premier League. Performa bagus Marco Palestra di Serie A membuat namanya langsung masuk radar banyak klub besar termasuk AC Milan. Bek sayap muda milik Cagliari ini tampil konsisten dan menunjukkan kualitas yang membuatnya dianggap sebagai salah satu talenta masa depan Italia, apalagi ia masih berusia 20 tahun. Menurut Corriere della Sera, 3 klub raksasa AC Milan, Juventus, dan Inter Milan sama-sama tertarik merekrutnya. Inter disebut ingin bergerak cepat di bursa transfer Januari, tetapi prosesnya bisa rumit karena hubungan mereka dengan Atalanta, pemilik Palestra, sedang kurang baik setelah drama transfer Ademola Lookman. Jika Inter gagal mengamankan transfer di Januari, Juventus dan Milan siap masuk pada akhir musim. Sejauh ini Palestra tampil impresif dengan 12 pertandingan dan 3 assist dalam kurang dari 1000 menit bermain. Tuta Mercato Web menyebut Atalanta mematok harga sangat tinggi, yakni 35–40 juta euro untuk klub manapun yang ingin membawa pemain timnas U21 Italia tersebut. Bagi Milan, transfer ini menimbulkan dilema. Mereka sebenarnya sudah punya Alexis Saelemaekers yang tampil solid di posisi bek kanan dalam formasi 3-5-2. Kini manajemen harus mempertimbangkan apakah masuk akal mengeluarkan dana sebesar itu untuk posisi yang mungkin bukan kebutuhan utama saat ini. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.